Membuang hal jahat. Refleksi pagi 2188. Karena hidup di bumi ini hanyalah sementara seperti rumput yang akan cepat kering, maka Rasul Petrus telah mendorong orang percaya untuk hidup baru seturut firman. Apa yang harus dibuang dari hidup yang lama? Mari lihat petunjuk di 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Saudara-saudara, karena orang percaya telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, Sang Anak Allah, maka setiap orang percaya haruslah hidup kudus dengan membuang segala macam perbuatan daging yang tidak dikenan Tuhan. Hanya melalui ketaatan kepada firman sajalah hidup akan berarti. Saudara-saudara, sejalan dengan Rasul Petrus, Rasul Paulus pun telah mengingatkan orang percaya di Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, marilah kita belajar hidup seturut firman. Marilah kita menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tak dikenan Tuhan. Air susu yang murni. Refleksi pagi 2189. Jemaat Tuhan sudah merasakan kebaikan Tuhan. Apa yang harus dilakukannya? Dengarkan petunjuk Rasul Petrus di 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam anugerah Tuhan, orang percaya dilahirkan kembali. Bayi rohani yang baru lahir tentu sangat membutuhkan air susu berupa firman Tuhan yang murni, sehingga orang percaya dapat bertumbuh. Tanpa firman Tuhan, tidak ada pertumbuhan iman. Betapa pentingnya firman Tuhan. Saudara-saudara, setelah kita mengecap anugerah kebaikan Tuhan melalui kelahiran baru, kita sebagai orang percaya haruslah terus bertumbuh di dalam pemahaman dan ketaatan kepada firman Tuhan. Kita harus selalu mengingat bahwa tanpa firman Tuhan, kita bukan hanya tidak bertumbuh, bahkan kerohanian kita bisa mati. Firman Tuhan itulah yang akan memimpin jalan kehidupan kita sebagai pelita dan terang bagi jalan kita, seperti yang disampaikan di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh sebab itu, marilah kita berupaya untuk bertumbuh dalam iman melalui pengajaran firman Tuhan yang murni. Inilah makanan yang sesungguhnya.
selalu meninggikan Kristus. Refleksi pagi 2190. Rasul Petrus mengajak jemaat untuk datang kepada Yesus Kristus, Sang Batu Hidup, di 1 Petrus 2 ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Saudara-saudara, pengorbanan Kristus di atas kayu salib telah menyelamatkan orang yang mau beriman kepadanya. Yesus Kristus, Sang Batu Hidup yang dulu telah dihina dan dibuang orang, telah dipilih Allah dan diberikan segala hormat dan kemuliaan sesuai Filipi 2 ayat 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Saudara-saudara, salib Kristus mengingatkan kita akan segala kehinaan dan penderitaan yang telah dialami Kristus sampai ia mati di kayu salib. Hanya saja, Kristus pada hari ketiga bangkit dari kubur dalam kemenangan dan mengalahkan maut. Kristus kemudian naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ia dimuliakan Allah di tempat yang maha tinggi. Kristuslah Sang Anak Domba yang dimuliakan seperti seruan para malaikat, makhluk-makhluk dan tua-tua di Wahyu 5 ayat 12. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Mari kita datang kepada Kristus dan meninggikan Dia selalu